Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibina alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ali tayyibina tahirin al-ma'sumin Siya baqiyatullah arwahuna lahul fida. Allahumma kun liwalikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah wa jana hafidha wa qaidan nasira wa dalilan wa inahta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatiyah fiyata bila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni minadh dhulumatil wahmi wa qaribni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa nashur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya, kita lanjutkan menghadap salat ya. Wa in kusifat lahu haqiqatu min haqaiqil ma'arif au kusifa lahu sirru ya, sirrun min asraril ibadat wa yu'allimu yu'allimul qalbu qalbu belajar ya, zakal maksyufi bijatin wastihadin ya. Dan jika ketika diungkapkan, dikasafkan baginya hakikat haqaiq jamak dari hakikatun oh ya, ini tunggal min haqaiq, hakikatun ini tunggal, haqaiq ini jamak, ma'rifat atau kusifa atau disingkapkan baginya sirrun jadi rahasia ya, sir itu rahasia min. Nah ini juga jamak dari sir, asrar itu jamak dari sir. Min asraril ibadat, maka hati akan belajar ya, fa yu'allimul qalbu, hati akan belajar zakal maksyufi. Maksyuf ini fi'il isim maf'ul dari kasyafa ini ya. Maksyuf artinya yang disingkatkan, bijiddin wajtihadin, dengan kesungguh-sungguhan ya. Wa natijatu hadal tafhim, dan natijah itu kesimpulan atau hasil ya. Tafhim adalah annahu ba'dal mawadibati bimuddati wa yanhahu wa yantafi intifaqa yantafihu ya, wa yantafiqul yantafiqu ya, wa yantafiqul lisanul qalbi yakunu qalbu dzakiran ya. Jadi ini kalau ini ini jadi dhamma dari ya, jadi rofa al-qalbu dzakiran ya. Maka hati menjadi dzakir wa mudzakiran ya. Dzakir itu artinya yang berzikir ya. Ini isim fa'il, pelaku ya. Dzakara yadzkuru dzikran wa dzakiran wa madzuran ya. Nah ini kalau ini dibaca mudzakiran ya, bukan madzuran. Madzuran itu yang diingat ya. Ini dibaca mudzakiran, artinya yang mengajarkan zikir.
fi amwalil amri kana al-qalbu, ya ini tadi sama, ini yakunu kan karena muta'alliman sebagai apa? Pelajar. Muta'allim itu pelajar. Wal insanu kana mu'allaman. Mu'alliman. Dan insan sebagai mu'allim. Mu'allim itu guru ya. Wa qalbu kana zakiran bi dzikril lisan, dan apa? Hati berzikir dengan zikirnya lisan. Jadi pertama diajari wa tabi'an lahu fi dzikri, dan mengikuti ya, hati mengikuti lisan dalam berzikir. Wa amma ba'da ma infataha lisanul qalbi, dan setelah setelah ya lisan kalbu terbuka, fayakuna, karena ada fa ini yakunu menjadi yakuna ya, yakuna. Al amru, nah ini juga kana, maka di sini domah ya. Al amru mangkusan, mangkus itu terbalik. Balik fayakunal qalbu dzakiran awalan wa yatba'uhu al-lisanu, ya, lisan mengikuti fi dzikri wal harakaat, dalam apa? Gerakan-gerakan, dalam zikir dan gerakan-gerakan. Ya, jadi ini syarah dari Ustadz Abbasi ya. Ya, jadi mungkin kemarin sudah ya. Jadi ada bahasa lisan dan bahasa qalbu. Jadi dalam alam malakut ya, alam rohani itu yang berlaku adalah bahasa qalbu. Jadi misalkan surat Inna Anzalnahu itu ya. Jadi itu ada surat ayat-ayat yang bicara dengan apa? Tanazzul. Jadi maksudnya Al-Quran atau manifestasi ilahi turun dalam alam yang disebut alam hakikat ya, dari Allah Subhanahu wa taala turun ke dalam alam hakikat, alam apa? Real. Alam wujud yang real. Kalau alam mati ini enggak real ya. Fisika modern misalnya menganggap ya apa yang kita lihat sebagai solid ini sebagai ya banyak kosongnya. Yang kita lihat ini adalah atom, terdiri dari atom, dan atom-atom itu dari inti dan elektron. Inti dan elektron menempati volume yang kecil aja, jadi sedikit aja dari volume atom. Ya, itu dalam fisika modern, dan itu pun yang inti pun itu juga enggak bulat kayak yang kita persepsikan. Jadi kalau secara rohani alam materi ini banyak hijab ya, banyak tertutup. Yang realnya itu nggak kelihatan. Jadi misalkan seorang itu misalkan punya sifat-sifat tertentu kan, yang real dari manusia itu kan jiwanya. Nah, jiwanya itu nggak terlihat. Nah, itu maksudnya. Jadi nah, beda dengan alam hakikat. Kalau alam hakikat maka roh manusia itu terlihat sebagaimana adanya ya. Kalau dia bagus ya bagus, kalau jahat ya jahat, kelihatan jelek. Kalau di alam materi kan enggak. Jadi setelah itu dalam alam hakikat, dan dari alam hakikat, alam realitas yang lebih real itu turun ke alam lahir ya. Alam lahir itu memberikan tajalliyat atau manifestasi ya. Jadi sebagian penampakan dari sebagian alam hakikat. Jadi yang nampak dalam alam lahir ini sebagian saja dari alam hakikat. Ya mungkin sedikit-sedikit ya kelihatan sifat-sifat orang itu di alam hakikat, alam lahir. Nah, dalam alam lahir ini yang berlaku adalah bahasa lisan ya.
bahasa lisan. Jadi maka Al-Quran setelah itu turun dalam bentuk bahasa lisan, bahasa-bahasa yang kita gunakan sehari-hari begitu ya. Jadi kita berinteraksi itu di alam lahir ini ya, untuk belajar itu, untuk mencapai hakikat. Jadi Al-Quran ini dari lahir mengantar kita kembali ke alam hakikat. Terus jadi awalnya kita mengetahui pengetahuan ya dari dari lisan, terus kemudian ke rasio, ke akal, terus kemudian harus dilanjutkan ke kalbu untuk kembali lagi menjadi hakikat. Dan tapi untuk seperti itu kalbu itu harus dilatih ya, bicara berinteraksi dengan alam real tadi itu. Jadi kalau tidak dilatih ya kita akan hidup di alam materi yang dangkal ya kan, kita tidak bisa menikmati apa yang terjadi dan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui alam batin, alam yang realitas tadi. Nah, jiwa kita itu harus dilatih atau kalbu dan jiwa itu harus diperbaiki melalui di alam hakikat itu ya, di hakikat diri kita. Nah, jadi kalbu ini memang diciptakan untuk punya potensi untuk berinteraksi, tapi dia harus dilatih untuk berinteraksi dan memperoleh karunia-karunia yang menerima dan seterusnya, kayak ilham seperti itu. Jadi di situ kalau sudah begitu itu jiwanya itu mulai agak sehat ya. Nah, kalau jiwa dari orang yang terlalu banyak ya, atau masih dalam lingkungan materi ya, seperti kita mungkin ya, banyak cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu dalam kegelapan ya. Jadi sebagian dari kegelapan itu adalah ketidaktahuan ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, itu termasuk kegelapan ya. Jadi kita tidak tahu fikihnya, misalkan kalau dari fikih, atau tidak punya tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam satu kasus, baik itu hukumnya ada atau hukumnya mungkin samar-samar ya. Jadi kalbu seperti kita ini ya mungkin banyak was-was, banyak nggak tahu. Nah, itu makanya pentingnya Qul a'udzu birabbil nas dan Qul a'udzu birabbil falaq itu dibaca dengan baik ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi kita berlindung dari kegelapan. Nah, gimana mengajarkannya, yaitu melalui zikir-zikir dan wirid-wirid yang kita lakukan ya. Jadi secara teknis kita menemukan ini dalam istilah-istilah para ulama bahwa zikir itu biasanya seperti dilakukan seperti tahlil, tasbih dan seterusnya. Kalau wirid itu lebih kalau Al-Quran yang dibaca setiap hari ya, mungkin 1 juz atau apa ya, 1 juz mungkin kalau bisa 1 juz gitu, bisa sendiri itu nggak bisa. Nah, jadi kalbu harus dilatih supaya dia bisa menuju ke alam hakikat melalui zikir dan wirid tersebut. Jadi kita tahu hal ini bukan yang mudah, tapi pertama kita harus menyadari bahwa kalbu kita ini bisa dilatih, punya potensi untuk dilatih ya seperti juga latihannya itu seperti olahraga ya, harus konsisten, gaya hidup sehat gitu, baik makanannya, disiplinnya begitu ya. Dan disiplin untuk latihan batin itu lebih sulit dari latihan-latihan lahir, nah ya hasilnya juga lebih menjanjikan ya.
lebih kekal. Jadi ya, jadi pencapaian-pencapaian dalam alam lahir tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian si alam batin ya. Dan di alam batin ya tadi itu latihannya perlu terus dan istiqomah melakukannya di balik zikir dan wirid. Nah dulu itu jadi ya syarat-syarat yang sebelumnya misalkan itu juga harus diperhatikan ya. Misalkan tumat nina kemarin itu ya. Terus dengan semangat ya, tidak malas bersegera. Dan itu merupakan latihan-latihan wirid. Jadi kalau misalkan latihan olahraga kita bisa agak terlambat, misalnya sholat misalkan itu harus dilakukan dengan tepat waktu, semangat, tepat waktu itu di awal waktu maksudnya. Jadi jangan ditunda-tunda karena nanti situasinya sudah berubah ketika kita tunda-tunda. Jadi kita harus dilakukan dengan cermat ya, dan mencermati dan melatih kita dengan tepat ya, dan juga harus istiqomah. Nah, kalau kita belum mencapai martabat itu ya, masih hati kita itu masih belum masih gelap ya, masih belum terlatih. Nah, kita mulai dengan makna-makna global ya. Makna global itu maksudnya makna bahasa. Ya, kita belajar ya pertama tentunya pintunya bahasa Arab untuk memahami makna global ini. Makna global. Makna global ya, la ilaha illallah misalkan maknanya apa. Nah, belajar bahasa Arab akan mendekatkan kita pada makna global ini ya, makna umum, makna lahiriah. Dan jadi dan untuk Al-Quran kita belajar tafsir ya dengan makna yang umum ya. Nah, jangan sampai kita mencukupkan diri dengan memperhatikan lafadznya saja dan tidak memperhatikan makna yang terkandung. Dan jadi makna umum yang terkandung dalam Al-Quran ini harus kita ajarkan kepada hati kita ya, dan sekaligus juga mengajarkan zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahamkan kepada kalbu kita di awal ketika berdiri sholat ya, atau ketika duduk membaca Al-Quran untuk mengingat Allah semata ya, dan melupakan selain Allah. Nah, kalau kita sambil main-main mengingat yang lain itu dikatakan main-main ya, itu disebut nafsul horor. Dan kita itu artinya ya kita pengen kayak seperti kita ingin hidup sehat, cuma ingin saja tapi tidak mau berlatih, tidak mau makan makanan yang sehat ya, tidak tercapai. Jadi itu cuma di mulut saja, tidak serius ya. Ya, Al-Quran mencela ibadah orang-orang yang lalai sebagaimana disebut dalam ayat itu ya, lahiyatan qulubuhum, hati-hati mereka lalai, mereka lagi bermain-main, jadi tidak serius. Nah, kalau terus setelah kita tahu makna lahir, nah terus biasanya kalau kita dilatih terus menerus, misalkan sholawat ya, wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, kan lahirnya kita bersolawat. Nah terus
apa di balik selawat itu? Nah, kalau di balik selawat kita bisa menambahkan, misalkan kita hadirkan misalnya katakanlah perjuangan Imam Hussein ya, kita jangan kita hadirkan riwayat-riwayat yang sudah kita pelajari, atau ketika katakanlah peristiwa-peristiwa apa yang berkaitan dengan Ahlul Bait. Nah, dengan demikian sholawat kita lebih berkualitas, tidak cuma lahir ya. Maka peringatan-peringatan seperti Arba'in, seperti Asyura itu penting untuk meningkatkan kualitas sholawat kita ya. Karena apa? Karena sholat kita juga tergantung dari sholawatnya baik. Jadi dengan itu terus juga mengetahui keutamaan Ahlul Bait, misalkan ya kita hadirkan itu kita sholawat. Nah, jadi itu memperbaiki kualitas sholawat. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kan juga misalkan kita hadirkan perjuangan Rasulullah dan Ahlul Bait ketika misalkan mengorbankan apa yang mereka punya. Kita hadirkan betapa serius mereka misalkan ya, memperbaiki kita, mengajari kita, menyampaikan agama kepada kita. Nah, selawat kita meningkat kualitasnya. Nah, setelah itu ya bisa ditambah lagi misalkan dengan tawasul. Jadi setelah mengetahui keutamaan jasanya pada kita, syafaat yang kita harapkan, maka di balik sholawat juga kita hadirkan semacam tawasul dalam hati kita. Nah, seperti itu kira-kira. Dan itu bisa dilakukan pada semua semua wirid-wirid Allahu Akbar, misalkan kita dengan belajar filsafat, kita tingkatkan kualitas Allahu Akbar kita ya, dengan belajar sains ya atau apalah, itu juga bisa meningkatkan, atau biologi atau bisa meningkatkan kualitas takbir kita. Alhamdulillah juga begitu, Bismillah juga begitu. Terus mana itu misalkan sampai Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, semua itu kita bisa perdalam maknanya ya. Sehingga secara keseluruhan nanti kualitas sholat kita itu akan lebih baik dari waktu ke waktu. Dan itu tidak bisa sebentar ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba, jadi harus dilakukan dengan sedikit demi sedikit, nggak bisa ya. Jadi nah juga bahwa kita juga harus mengusahakan menghadirkan bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu berupa ancaman-ancaman, itu juga yang tadi sebelumnya ya, itu juga untuk kita ya. Ya, jadi juga kalau kita misalkan ya juga ketika Allah bicara tadi ya dengan mabda pada Allah menciptakan alam, menciptakan manusia juga seperti yang dalam Al-Quran maupun dalam sains atau maka itu juga kita hadirkan. Ma'ad misalnya ketika Allah bicara tentang Ma'ad itu juga kita hadirkan ya, ancaman-ancaman dan nikmat-nikmat yang dijanjikan dalam surga. Dan kalau kita istiqomah dalam menjalani ini ya, maka kalau dia istiqomah, maka dia akan mendapat karunia dari Allah, membuka mata
batinnya dan bisa melihat hakikat dari zikir dan rahasia-rahasia yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik zikir tersebut. Ya. Dan kalau itu diungkapkan ya, pertama mungkin seperti tadi itu ya, itu rasional bahwa kita misalkan mengetahui keutamaan Ahlul Bait dan Rasulullah dan jasa-jasanya dan kesungguhnya dalam memperbaiki atau menjaga kita, katakan ya. Nah, itu kita hadirkan. Terus dalam rasional kita tahu, setelah itu kita tanamkan dalam qalbu. Jadi apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala yang diungkapkan itu baik melalui cara apapun itu dihadirkan dalam qalbu, dan ini sebagai pemicu ya. Jadi kadang-kadang mungkin bulan-bulan ibadah ya kita memahami hal-hal yang tertentu ya, dan itu kalau harus dipelihara. Dan kalau kita abaikan, nanti kita mungkin tidak, ya bisa jadi kita tidak diberi lagi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita dapat lagi. Jadi itu jangan diabaikan, harus dilestarikan. Dan yang dimaksud kasaf di sini ini bukan kasaf tinggi ya, tapi belum kasaf yang tingkat tinggi ya, tadi ini kasaf rasional yang masih tingkatan akal ya secara bukan kasaf yang mengetahui kalbu orang yang begitu, bukan yang begitu ini mengungkapkan dalam level akal. Ya, ini sebagaimana Allah dalam kasus Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Maka dzalika nuri Ibrahim malakutis samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Jadi dari pengalaman beliau ini dapat mencapai keyakinan ya. Jadi wakadzalika ya, dan demikian kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut ya, alam malakut dari langit dan bumi agar dia menjadi orang yang yakin. Nah, jadi dari pengalaman beliau itu Nabi alaihissalam dapat mencapai keyakinan yang yakin itu menjadi hal yang tetap ya. Dan kalau sudah mencapai yakin qalbu itu, yakin yang selevel itu, maka ini ya dari penjelasan Ustaz Abbas itu bisa selamat dari godaan setan. Ya, nah jadi kalau selama ini kita tidak merasakan apa-apa dan selalu sama dari hari ke hari, dari ngaji ke ngaji, khatam pertama begitu, khatam kedua yang begitu, dan tidak membawa sesuatu yang naik atau seperti rutinitas saja, maka kita tahu masalahnya di mana ya. Jadi masalahnya itu adalah bahwa kita belum menyampaikan apa yang kita pikirkan itu kepada hati ya. Jadi hanya di lidah. Jadi kalau ngaji itu tujuannya jangan mengkhatamkan ya, atau mendapatkan pahala melewati satu juz dengan cepat tanpa memahami gitu ya. Nah, ini nasihat dari Ustaz Abbas ya, bukan dari Bapak ini. Ya karena ya Bapak sendiri juga masih seperti itulah. Jadi harus kalau ngaji itu dilakukan dengan tafakur ya. Nah, menurut Ustaz Abbas ini tidak boleh menginginkan sesuatu yang lain. Jadi harus konsentrasi membaca ya dengan takdim, dengan konsentrasi supaya ada peningkatan. Jadi
kalau kita melakukan zikir-zikir ya, ngaji itu tujuannya itu hanya pemicu ya. Itu adalah jalan bukan tujuan. Tujuan utamanya itu adalah agar kalbu itu menjadi kalbu yang berzikir, kalbu yang bertilawah ya, kalbu yang ngaji, kalbu yang melakukan wirid bukan lisan. Jadi kalbu menjadi zakir seperti yang disebut dalam teks tadi itu. Dan tadi kalbu itu menjadi mula-mula kalbu menjadi murid, kemudian yang belajar dari lisan ya. Dan setelah kalbu itu berhasil dalam belajar ya, maka kalbu itu menjadi leader, menjadi pemimpin. Dan setelah belajar terus-menerus, maka kalbu itu akan potensi-potensi hati itu sudah aktual ya. Dan potensi-potensi lain itu akan ikut ya, potensi imajinasi misalkan ya, potensi apalagi yang ada di dalam kalbu itu rasio apa dan segala macam akan bergerak sesuai dengan perintah kalbu ya. Jadi kalau kalbu ini sudah begitu kuat potensinya dan menjadi dzakir yang kuat, maka di sini katanya Imam Khomeini menyampaikan bahwa ada hal yang menarik, bahwa walaupun dalam keadaan tidur maka potensinya tidak tidur juga ya, potensi batinnya tidak tidur. Yang tidur yang adalah potensi lahirnya ya, lisan, mata, telinga memang tidak berfungsi, tapi jiwanya tidak tidur ya, tidak aktif. Jadi orang yang leadernya potensi lahir ya, mungkin ketika tidur ya tidak beramal lagi, tidak bisa beramal ya, tidurnya tidur ghaflah, tidur lalai. Kalau orang yang potensi batinnya sudah aktif, hatinya sudah menjadi leader dan yang leader yang kuat, maka sekalipun dalam keadaan tidur kalbunya aktif dan potensi batinnya bisa berinteraksi dalam alam real, dalam alam hakikat. Jadi tak aktif dalam keadaan apapun juga ya. Dan dia juga tidak hanya memimpin lisan tapi juga memimpin seluruh kerajaan badan. Jadi dengan demikian maka terjadi perubahan ya dari dalam diri orang tersebut, dan kalau sudah ada perubahan dalam dirinya, dia bisa punya potensi untuk melakukan perubahan pada masyarakat. Jadi kalau hati itu suci dan ya sudah begitu, maka saudari potensi manusia akan menjadi bagian alam malakut ya. Dan dari apa yang kemudian kalbunya bisa berinteraksi dengan alam malakut, dan apa yang didapat dalam alam malakut akan diturunkan kepada wadahnya, kalbunya, dan potensi lahirnya juga akan menjadi wadah yang menampung dari apa yang ya. Nah, terus dikatakan dalam ayat ini ya, kul ya'malu ala saqilati. Ada ayatnya di sini ya. Nah ini, kullu ya'malu ala syakilati. Ya, setiap orang akan beramal menurut kemampuannya. Syakil ya, syakilah itu merupakan hasil dari perjalanannya ya. Jadi dia akan mempunyai bentuk-bentuk yang menentukan amalan-amalan itu ya jadi buah yang real ya.
dari apa yang kita lakukan. Itu syakil. Syakil itu artinya bentuk ya. Ya, jadi apa yang keluar dari manusia suci maka suci ya. Maka suci kata-katanya ya, suci pikirannya, dan suci perbuatannya. Dan orang yang kalau keluar dari hati yang kotor maka semuanya akan kotor ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa yang lahir itu adalah tanda-tanda atas apa yang ada dalam batin gitu ya. Jadi oleh karena itu secara umum manusia harus menjaga adab ini ya, jangan sampai jadi terbuahnya lisan kalbu itu merupakan tujuan hakiki dari kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan tadi ya, berzikir, beribadah. Jadi sekarang kita tahu ya, wabil jumlah wabil awal amri la buddha an yuhal yula khidu ya hadu al insanu hadal adab, yang untuk menjaga secara umum jadi manusia harus menjaga adab ini ya, yaitu tafhim hatta yang tafihu ya, yang fatahu in fataha yang fatihu lisanul qalbi ya, dan yang merupakan apa al-matlub, tujuan yang hakiki dari wa alamatan dan alamat tanda dari terbukanya lisan qalbu adalah ayyartafi'u ya, adik at-ta'abu ya, terangkatnya ta'ab itu lelah ya, seperti kalau ustadz itu bicara ta'ab itu maksudnya lelah. Jadi rasa lelah itu akan hilang ya, rasa lelah itu akan hilang. Jadi ciri terangkatnya kalbu itu terbukanya lisan kalbu itu ya, kita tidak lelah untuk melakukan zikir dan ibadah ya. Dan jadi kalau kita berhasil di sini maka itu adalah tanda akhirat kita juga berhasil ya. Jadi tidak tujuan ibadah itu bukan mengumpulkan pahala seperti orang mengumpulkan gaji begitu ya, enggak seperti itu ya. Kalau kita kalau tidak berhasil, nggak merasakan keberhasilan ya, kita nggak tahu seperti apa di akhirat nanti ya. Jadi ini adalah tujuan real dari ibadah. Nah, kalau hati kita belum terbuka sampai kita meninggal, nah maka kita belum tentu bisa berpikir dalam alam barzah dan kubur atau dalam alam selanjutnya ya. Jadi ya kita mungkin agak susah ya, kita jadi modal kita untuk melalui kehidupan yang kekal itu akan sangat minim ya. Jadi mungkin kita akan banyak kesulitan. Ya, jadi itu harus ya, karena alam akhirat itu termasuk alam malakut, jadi itu domainnya domain hati, bukan domain lahir ya, sekalipun ya tentunya yang amalan alam lahir itu tetap ada pahalanya ya. Dan kalau orang tidak berhasil di dunia ini kata Ustaz Abbasi ya, dan menunggu di alam barzah akan mengalami konsekuensi yang keras, fatal dan sulit. Dan untuk melakukan perubahan di alam barzah itu lebih sulit ya. Di dunia ini sekalipun misalnya katakanlah sampai hitung tahunan ya untuk mengubah
hati kita itu jauh lebih singkat, lebih mungkin lebih cepat berubah dibanding dengan hari-hari di akhirat, itu pun kalau bisa berubah ya. Ya, kalau kita melatih lisan kita untuk membuka hati kita, mungkin katanya yaitu mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun misalkan. Nah, kalau di alam barzah bisa ribuan tahun. Ya, jadi kita harus menyadari keadaan ini ya, tidak bersikap santai. Ya, kalau orang santai mungkin karena tidak tahu dan mengira bahwa ya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang barangkali, atau bagaimana, atau menganggap alam akhirat itu ya seperti dunia, begitu ada batas waktunya dan seterusnya. Padahal enggak ya, di alam akhirat itu semuanya kekal, tidak berhingga, dan kebahagiaannya yang tak berhingga. Kalau sengsara juga kesarannya tidak berhingga, dan lamanya juga lamanya tak berhingga. Jadi ya, nah bukan berarti bahwa Allah itu tidak kasih sayang. Jadi Allah memberi semua fasilitas untuk itu semua ya. Dan sepanjang tahun itu mulai dari Muharram, Safar, Maulud dan seterusnya, bulan-bulan itu sampai 1 tahun itu penuh dengan fasilitas-fasilitas untuk memperbaiki kalbu ya. Ya, jadi itu jangan diabaikan. Ya, jadi setiap tahun seharusnya kita meningkat, bahkan dari hari ke hari seharusnya kita meningkat ya. Jadi Allah ingin kita semua masuk surga dan menikmati luar biasa, tapi harus dengan usaha, dengan ikhtiar ya, bukan dipaksa. Kalau dipaksa itu ya bukan domainnya manusia ya. Domain manusia itu ikhtiar, memilih, berusaha. Dan jadi awalnya mungkin sulit, kelihatan rutin, berulang-ulang dan tidak begitu menarik. Tapi ketika diusahakan, ditekankan terus-menerus, maka lama-lama akan terbiasa menjadi suatu menarik dan bukan suatu yang melelahkan. Nah, di situ akan rasa semangat, bahagia, dan rasa jenuh itu akan hilang ya. Ya, seperti orang tua yang mengajarkan anak untuk berbicara ya, rupanya sama persis di sini. Ya, mungkin sampai di sini dulu, nanti insya Allah kita sambung. Ada komen? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke bidayah ya. Ya, jadi ilmu ini ilmu yang penting ya. Menyangkut apa ya, seperti dijanjikan di depan dulu bahwa ilmu yang diajarkan oleh Imam Khomeini ini ilmu yang penting, dibutuhkan oleh setiap manusia. Oke. Kita lanjut ke bidayah ya. Al-Fasul Salis ya, kita mungkin sedikit mengulang ya, apa yang kita bahas minggu lalu ya. Asal ketiga fi makna dzati wal arodi ya, tentang mengenai makna dzati dan arodi. Pasal ke jadi sebagai pengantar, apa itu dzati? Dzati itu ya, jadi dzati ini, istilah dzati ini diterapkan pada mahiyah ya. Nah, kenapa mahiyah dibahas dalam dalam filsafat
akan membahas awarid dzatiyah wujud, sifat-sifat dzati bagi wujud. Ya, mahiyah itu adalah apa? Sifat dzati bagi wujud. Selain wujud tidak punya mahiyah. Selain wujud apa? Selain wujud kan ketiadaan. Ketiadaan tidak punya mahiyah. Nah, kalau wujud mutlak, mahiyahnya gimana? Ya, dulu sudah bahas, wujud mutlak adalah mahiyatuhu inniyatuhu, ya. Sudah dibahas sebelumnya. Ya, jadi kita contoh ya, manusia adalah mahiyah. Apa definisi manusia? Definisi manusia adalah hayawanun natik, ya. Hayawan itu adalah jins dari manusia, ya, genus dari manusia. Natik itu adalah fasal. Fasal itu ada diferensia, pembeda yang eksklusif. Nah, mahiyah itu jins dan fasal bersama-sama, itu mahiyah tam, ya, mahiyah yang sempurna. Kalau jins saja itu bukan mahiyah, fasal saja juga bukan mahiyah. Ya, jadi apa dzati bagi manusia? Yaitu hayawan dan natik. Jadi tanpa hayawan maka bukan manusia. Hayawan tanpa natik juga bukan manusia. Natik tanpa hayawan misalkan apa ya, malaikat. Hayawan tanpa natik ya hewan-hewan yang lain. Nah, pikiran itu bisa fokus ya pada bagian-bagian mahiyah dan bagian-bagian yang dari mahiyah atau mahiyah keseluruhan. Nah, itu yang disebut dzati bagi dzati, ya. Kalau arodi itu adalah yang tidak termasuk mahiyah, yang datang dari luar. Satu, ya. Mahiyah di antara yang dari luar. Contohnya adalah penyair misalkan, ya. Nah, penyair itu datang dari luar. Orang untuk menjadi penyair dia perlu sebab-sebab lain yang menyebabkan dia menjadi penyair. Terus kalau imkan gimana? Imkan itu adalah implikasi dari mahiyah. Jadi semua mahiyah, semua yang punya mahiyah, semua yang bermahiyah adalah imkan. Mungkin, ya, ini sudah kita bahas. Dan oleh karena itu imkan ini juga berlaku untuk manusia. Oke. Terus, nah itu penjelasannya, ya. Terus apa yang termasuk arodiyat, ya, hal-hal yang arodi. Nah, yang pertama hal-hal yang arodiyat itu adalah, yang pertama adalah mahmulat bidomimah, ya, hal-hal yang sifat-sifat yang terkait, misalkan panas pada benda, ya, maka itu ariyat bidomimah, mahmulat bidomimah, ditingkatkan kemudian. Terus yang kedua adalah al-kharij al-mahmul. Contohnya itu adalah misalkan tinggi, rendah, genap, ganjil. Ini datang dari dalam dari konsekuensi dari dari bilangan itu. Misalkan genap, ganjil untuk bilangan. Nah, apa beda dzati dengan arodi?
Yang sifat dzati adalah yang pertama, ada 3 bukti ya. Sifat dzati ada tiga beda antara dzati dengan aradi. Yang pertama itu sifat dzati tersifatkan secara aksiomatis ya, soal bukti dan tidak melakukan perantara apapun, dan tidak perlu dalil dan tidak perlu sebab untuk disifatinya. Jadi tidak ada pertanyaan misalkan mengapa manusia itu hayawan, atau dari mana datangnya sifat hayawan pada manusia. Ya, ya itu berarti. Nah, sebut kalau dia berwujud, misalkan mahiyah, kalau insan sudah berwujud, maka wujudnya mahiyah itu dengan sendirinya merupakan adanya sifat dzati tersebut ya. Terus yang ketiga ini sifat dzati ini terdahulu secara logika ya, mutaqaddimatun kalau dalam bahasa Arabnya, atau prior itu terdahulu secara waktu ya, sebelum yang punya memilikinya. Jadi secara konsep hayawan itu ada dulu, natik ada dulu, baru ada konsep manusia ya. Tapi dalam wujudnya ya, kalau manusia tercipta, hayawan dan natiknya itu ya hadir secara bersama-sama ya. Ya kalau hayawan natik, jadi misalkan cahaya ya, cahaya dengan sumbernya mana yang lebih dulu ya, sumbernya kan, sekalipun kita melihatnya itu bersama-sama ya. Itu arodiyat ya. Sekarang matanya ya, al-ma'ani ya, makna-makna al-mu'tabirati, yang diibarkan fil mahiyah ma'khudhatun fi hududiha ya. Jadi makna-makna konsep-konsep yang dikaitkan dengan mahiyah diambil dari al-ma'khudhati, yang diambil dari al-ma'khudhati yang diambil dari hududiha ya, yang diambil dari definisi hudud itu had, itu definisi ya, hudud itu jamak dari had. Wa ya allati tarfa'u al-mahiyatu bi irtifaiha ya, di mana terangkatnya mahiyah karena terangkatnya, maksudnya ya kalau hayawan natik, kalau hayawan diambil maka manusia juga nggak ada, itu maksudnya frasa ini ya. Irtifa itu maksudnya yang itu irtifa dalam arti apa ya, begitulah. Kalau hilang maksudnya ya, kalau hayawan hilang maka manusia juga hilang. Itu sama adzatiyat, ini disebut apa, adzatiyat titik sini ya. Wa ma wara adzalika aradiyat, dan adapun yang selain itu, waro'a itu di belakang ya, secara harfiahnya di belakang. Miwaro'il hijab misalkan ya, itu dari balik dinding. Dan apa yang dibalik itu, selain itu maksudnya disebut apa, aradiyat mahmulat. Aradiyat mahmulat yang tadi itu, yang pertama adalah yang itu, yang pertama aradiyat mahmulat yang tadi sudah disebut ya. Fa in tawaqqafu intiza'uha wa hamluha ala indimami. Oh iya, enggak, ini mahmulat bidhamimah itu yang ini ya, sorry. Ini ya, yang pertama adalah yang pertama yaitu adriyat mahmulat ya. Dan jika dia tertempel
fa in tawaqqafu intisaiha, dan jika tawaqqafu ya tawaqquf intisaiha wa hamaluha alal intimam sumiyat al mahmulat bidhamimah, disebut mahmulat bidhamimah kalau menempel ka intisail har. Di konsep ya intisa itu di persepsinya. Wa in tawaqqafu intisa wa in tawaqqafu intisa, tetap intisa yang dipersepsi darinya, yang bisa dipersepsi darinya tertempel ya. Seperti di konsepsinya, dipahaminya. Har intisa itu secara bahasanya ditarik ya, maksudnya ditarik ini ditarik pemahaman. Seperti dipahaminya bisa begitu ya. Al-har panas, wahamluha, dan di penyifatannya ala jism pada benda. Jadi panas pada benda itu adalah disebut al-mahmulat bin dhamimah min indamil hararah ilaih ya. Itu adalah karena ditempelkannya panas pada benda tersebut. Wa illa, dan jika tidak demikian, wa illa ini in dan la ya. Kalau illa itu kecuali, kalau in dan la itu kalau tidak demikian. Nah, ini nulisnya sama ya. Fal kharijil mahmul kal ali wasuf wasafil. Ali seperti rendah dan tinggi ya. Ini yang merupakan yang tampil dari luar tadi. Kalau yang ini yang seperti yang dari dalam keluar ya, seperti mungkin pada manusia, pada dan wadzati ya, dan yang zati tamayyazu min ghairihi, dibedakan dengan yang bukan zati, dengan selainnya, maksudnya yang arodi biwujuhin min hawasihi, dengan poin-poin ya, dengan sisi-sisi kekhususannya ya, kekhususan yang zati ya. Wa minha, dan darinya, dari tadi itu sifat dari hal yang ini salah satunya anna adzatiyati, bahwa yang dzatiyat ini dibacanya dzatiyati walaupun ini anna ya. Karena apa? Karena ini isim muannas. Kalau maka ini rofa, kalau rofa isim muannas jamak ya, jamak muannas salim itu kasroh ya, bukan fathah. Muslimat misalkan anna muslimati ya. Samawat itu juga nasabnya samawati, innas samawati gitu ya. An-nadzatiyati bayyinatun ya. Yang dzatiyat itu jelas, bayyinah artinya jelas, la tahtaju, tidak membutuhkan fi subutiha, untuk penetapannya, untuk pensifatannya ya, lidhi dzati, kepada di. Nah ini mempunyai ya, di ini nasab ya, kalau rofanya du ya, ini rofanya du, nasabnya da.
Ya, ini termasuk isim yang khusus, ini lupa isim apa ini. Di dzati ilal wasit, jadi tidak memerlukan pensifatnya kepada yang punya dzati tadi itu untuk tidak menyebutkan perantara ya. Yang pertama, wa minha annaha ghaniyatun ya, bahwa sifat dzati itu ghaniyatun. Ghaniyah itu artinya kaya ya. Di sini maksudnya tidak memerlukan. Ghaniyatun anis sabab, tidak memerlukan sebab, bimakna dalam arti annaha la yahtaju ila sababi wa ra'i sababi lidzati ya. Dia tidak memerlukan sebab ya untuk fa'illatun wujudil mahiyah, ini kurang titik ya. Maka fa'illatun, sebab wujudnya mahiyah tadi itu bi'ainiha, dengan sendirinya, illatun ajzaiha adzatiyat, adzatiyah. Jadi kalau dia terwujud, manusia kalau terwujud, maka misalkan hayawan itu dari mana sebabnya, ya sama dengan terwujudnya manusia, penyebab terwujudnya manusia ya. Terus minha annal ajza'id dzatiyah mutaqaddimatun ala dzati, dan selanjutnya bagian-bagian yang dzati dari mahiyah tadi terdahulu ya, tadi itu mutaqaddimatun, jadi bagian-bagian dari dzati tadi itu, bagian-bagian dari yang punya dzati itu, hayawan dan natik misalkan tadi itu terdahulu dari konsep dari manusia. Wal iskalu, ini kemarin, dan iskalnya fil taqaddumil ajza'i, dan ada iskal ya fi taqaddumil dzati, tentang taqaddum dari yang bagian-bagian tadi, tentang yang ketiga ini ya. Ada keberatan mengenai yang ketiga, yaitu bahwa al-kullu bi annal ajza'i al-kullu bi ainihi. Maka yang semua bi annal ajza'i al-kullu bi ainihi. Jadi bagian-bagian itu dengan sendirinya juga mencakup keseluruhannya. Maksudnya kalau jadi tidak bisa dibagi seperti itu, kira-kira begitu. Fayakunu taqaddum ala nafsiha, maka ini adalah taqaddum atas dirinya sendiri ya. Ya, artinya ya kullu mendahului kullu ya. Maka ini adalah muntafi'un ya. Tertolak, enggak logis. Muntafi'un itu enggak logis. Bi'annal i'tibaru mukhtalifun wal ajza'u bil asir mutaqaddimatun alal ajza'i biwasfil istima ya. Karena ini tertolak karena membayangkan ya bagian-bagian keseharian, karena ya bagian-bagian itu sudah ada secara sendirian ya, sebelum secara bersama-sama kolektif. Wal kulliyatu ala annaha innama sumiyat ajza, dan yang sasulan ala annaha innama sumiyat ajza, di dia disebut bagian ya, menjadi bagian dari definisi. Wa illa fal wahid minha ala kulli ani dzati. Oke. Ya. Jadi ini dia disebut, yang keseluruhan tadi disebut bagian karena bagian itu merupakan bagian dari yang satu-satu tadi itu
merupakan bagian definisi. Wa illa, dan kalau tidak demikian, fal wahidu minha ala ainul kulliyah. Kalau tidak demikian, maka yang sebagian itu adalah seluruhnya. Jika ainul kulli akni di dati, yaitu yang punya dat tadi ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya adalah kalau kalau kita menganggap bahwa enggak bisa yang sebagian itu hadir duluan, hadirnya itu bersama-sama. Nah itu tertolak karena dia berkonsekuensi mendahului dirinya sendiri ya. Ya bagaimanapun tidak sama antara yang seluruhnya dengan sebagian. Kalau seluruhnya datang bersama-sama, ya yang seluruhnya tadi mendahului seluruhnya ya. Ya, ini pasal ke-3. Nah, ini aplikasinya di mana? Aplikasinya itu di akhlak tadi itu. Jadi intinya bahwa manusia itu adalah hayaun natik. Nah, untuk menjadi punya keutamaan, orang itu harus berusaha, harus mengusahakan, harus menghadirkan sebab-sebabnya. Ya, tidak bisa datang sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi itu. Bab selanjutnya itu adalah wil jinsi wal fasli wan naui wa ba'di ma yata'allaqu bidzalik, tentang jenis, fasal, dan nau'. Dan apa-apa yang terkait dengannya. Gitu. Ada lagi, ada yang mau disampaikan? Kalau enggak, kita tutup. Ya baik, kita tutup dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyikal hujjati binil hasan. Salawatuka alaihi wa ala baik fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah. Waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa tarilan wa aina hatta tuskinahu ardoka ta'an wa tumanti'u fitahu ila birahmatika ya rahman rahimin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.